Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Dampak positif dan dampak negatif letak geografis Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang letak geografis. Apa itu letak geografis? Masih ingat? Ya, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia adalah berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia tersebut membawa dampak atau pengaruh, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang dampak positif serta dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Dampak positif letak geografis Indonesia. Yang pertama, di bidang ekonomi. Posisi strategis pada persilangan dua benua dan samudra sangat menguntungkan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia, serta wilayah daratan dan perairannya yang dapat dijadikan sebagai objek pariwisata yang sangat indah. Dan keanekaragaman sumber daya alam seperti hasil pertanian serta hasil laut dapat diekspor atau dijual ke luar negeri. Yang kedua, di bidang sosial. Indonesia ikut aktif dalam organisasi dunia dan melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN. Dan bentuk negara kepulauan mendukung berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi, baik untuk warga antar pulau maupun antar negara. Yang ketiga, di bidang budaya. Bentuk negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke memperkaya budaya Indonesia berupa keanekaragaman pakaian adat, makanan khas, kesenian daerah, bahasa daerah, dan lain-lain. Dampak negatif letak geografis Indonesia. 1. Di bidang ekonomi. Luasnya wilayah Indonesia memberi peluang terjadinya pasar gelap atau pasar yang tidak resmi dan pencurian sumber daya alam terutama hasil perikanan oleh negara-negara tetangga. Serta banyaknya barang impor yang masuk dari luar membuat produk Indonesia kalah bersaing. 2. Di bidang sosial. Indonesia sebagai jalur transportasi membuat banyak kesempatan masuknya imigran atau pendatang dari luar negeri, dan terkadang mereka masuk ke Indonesia itu tanpa izin atau ilegal. Yang ketiga, di bidang budaya. Letak Indonesia di posisi silang antara dua benua mempermudah masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, itu tadi dampak positif serta dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Jadi, letak Indonesia yang sangat strategis memberikan banyak dampak positif, tapi ada juga dampak-dampak negatif yang harus kita waspadai. Keragaman sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya? Itu artinya adalah keragaman kebiasaan, bisa aktivitas, mata pencarian, atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, keberagaman sosial budaya ini terjadi karena kondisi geografis negara Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan banyaknya suku. Ada yang tinggal di pantai, dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, atau pedesaan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya keragaman sosial budaya. Yuk, kita lihat keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia.
Masyarakat yang tinggal di pantai memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan misalnya. Masyarakat pantai akan mengandalkan sumber daya laut sebagai sumber penghasilan. Itu udah pasti ya. Ada yang bekerja sebagai pedagang ikan misalnya, nelayan, atau penjual souvenir jika pantai tersebut banyak wisatawannya. Ada beberapa daerah yang juga memiliki upacara adat yang berkaitan dengan laut, misalnya di Desa Sri Gading, Yogyakarta. Pada setiap bulan Suro kalender Jawa, ada yang namanya upacara Labuhan Jalanidi, di mana masyarakat desa tersebut mengarak sesajen, kemudian sesajennya itu dilarungkan atau dihanyutkan ke laut. Nah, keragaman sosial budaya masyarakat pantai ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan? Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah? Daerah dataran rendah itu banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Penduduk dataran rendah pada umumnya berada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan umumnya masih memegang kuat tradisi yang ada. Banyak ritual yang masih mereka lakukan terkait dengan peristiwa tertentu. Misalnya mereka membuat sesaji, baik ketika masa menanam padi maupun ketika panen. Lalu adat istiadat seperti selamatan dan juga gotong royong juga masih sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Sekarang kita lihat masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Di daerah pedalaman yang berhutan lebat, masyarakatnya sudah pasti hidupnya mengandalkan pada hasil hutan. Kehidupan masyarakat pedalaman masih bergantung pada alam. Jadi, biasanya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan meramu atau mengolah dan mengumpulkan hasil dari hutan. Nah, contohnya adalah suku Asmat yang berada di pedalaman Papua. Kehidupan mereka masih sangat sederhana. Pakaian yang dikenakan juga masih sederhana. Pakaiannya bisa terbuat dari kulit kayu atau juga kulit binatang. Suku-suku yang tinggal di daerah pedalaman itu juga memiliki rumah yang khas. Biasanya mereka rumahnya itu berbentuk rumah panggung. Nah, dengan adanya bentuk rumah panggung seperti ini dapat menghindarkan mereka dari gangguan binatang buas. Sekarang kita akan naik ke daerah pegunungan. Masyarakat yang di daerah pegunungan itu sebagian besar hidupnya dengan bercocok tanam. Kondisi lahan di lereng gunung itu biasanya curam. Inilah yang menyebabkan petani itu membuat sistem ladang bertingkat atau yang biasa sering disebut sengkedan. Bentuknya itu tersusun seperti anak tangga, seperti gambar ini ya. Nah, penduduk di daerah pegunungan itu pada umumnya menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang tinggal di pegunungan itu biasanya mereka berpakaian tertutup dan tebal karena suhu udara di pegunungan itu dingin. Nah, rumah-rumah penduduk juga biasanya didirikan di lereng gunung karena memang lahan pegunungan itu banyak lereng-lereng gunungnya. Jika di wilayah pegunungan tersebut ada daerah yang datar, maka biasanya daerah tersebut juga dijadikan tempat pemukiman bagi mereka. Adat istiadatnya pun tidak terlepas dari gunung. Contohnya suku Tengger yang bermukim di Pegunungan Tengger, Jawa Timur. Di kawasan Pegunungan Tengger terdapat Gunung Bromo yang mereka anggap suci. Nah, setiap tahun suku Tengger ini mengadakan upacara yang disebut upacara Kasodo di Gunung Bromo. Pada upacara tersebut, mereka memberikan sesajen ke kawah gunung. Masih ingatkah kamu apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ada beberapa ciri-ciri komik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Kedua adalah proporsional. Ciri ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Ciri keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Serta ciri kelima dan keenam yaitu penggambaran watak secara sederhana dan menyediakan humor. Kita akan membahas ini secara lebih rinci pada slide selanjutnya. Ciri komik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Komik berisikan pesan dan informasi yang akan disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar yang menarik.
Ciri selanjutnya adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks pada komik yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri ketiga komik adalah menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri selanjutnya adalah komik biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, yaitu penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri komik yang terakhir adalah menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Yang pertama adalah kita mencegah kerusakan pada tulang. Ya, dengan cara berjalan atau bermain dengan hati-hati. Ya, jadi pada saat kita berjalan atau kita bermain itu harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, misalnya terjatuh, bisa saja tulang kita menjadi retak atau patah. Ya. Kemudian memakai helm pada saat menggunakan kendaraan, gitu ya. Helm ini sangat penting untuk apa? Iya, betul sekali, untuk melindungi rangka kepala kita. Jadi pada saat misalnya terjatuh dari kendaraan bermotor, kepala kita tetap terlindungi karena kita menggunakan helm. Selanjutnya, menggunakan pengaman lutut atau siku tangan. Nah, ini pada saat kalian ya bermain sepatu roda atau skateboard, itu disarankan untuk menggunakan pengaman lutut atau siku tangan. Untuk apa? Iya, tepat sekali. Pada saat seandainya terjatuh, lutut dan siku tangan kalian tetap terlindungi, seperti itu. Kemudian apalagi sih cara kita merawat tulang yang harus kita lakukan? Nah, melakukan sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh bagaimana? Duduk, contohnya duduk. Coba sekarang praktekkan duduk itu dengan posisi yang tegak, tidak bongkok. Karena kalau bongkok itu tulang punggung kita akan terganggu atau ikut bongkok. Kemudian berjalan juga tegak. Ya, berjalan tegak, tidak nunduk gitu ya. Kemudian tidur juga lurus, tidak posisi melengkung. Kemudian apalagi? Ya, mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Apa saja yang dibutuhkan oleh tulang? Kalsium, ya. Kalsium ini bisa kita dapat dari makanan ini. Contohnya susu, keju, ikan, terutama ini ikan kecil ya, ikan yang kecil yang tulangnya bisa kita makan juga. Karena kandungan kalsiumnya sangat banyak. Kemudian sayuran hijau. Nah, kalau di rumah disediakan sayuran hijau atau catering di sekolah ada sayuran hijaunya, jangan dibuang ya. Saya nggak suka gitu. Ternyata sayuran hijau ini sangat baik untuk pertumbuhan tulang kita. Kemudian fosfor ya. Fosfor terdapat di makanan apa saja? Ada daging, ayam, ikan, susu dan produk susu. Contohnya keju ya. Kemudian telur, kacang-kacangan, kentang, bawang putih itu juga bagus. Kismis. Nah, kismis ini buah-buah kering juga bisa ya. Kemudian vitamin D. Ya, vitamin D terdapat pada ikan, minyak ikan, susu, keju, dan satu lagi sinar matahari pagi. Nah, ini sering kita lihat kali ya, ibu-ibu menjemur dede bayinya pada saat pagi hari. Itu gunanya untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulang.
Oke, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan untuk merawat tulang kita? Nah, imunisasi polio ini biasa dilakukan pada saat kita masih balita. Nanti ditanya ya sama bundanya, sama uminya atau sama mamahnya, apakah kalian pernah mendapatkan imunisasi polio? Nah, manfaatnya untuk menghindari penyakit polio. Penyakit polio bisa lihat di sini gambarnya ya. Ada yang kakinya kecil sebelah sehingga dia tidak bisa berjalan. Selanjutnya apalagi? Iya, ini membawa beban yang terlalu berat. Mungkin ini kita pernah lakukan, ternyata tidak baik untuk pertumbuhan rangka kita ya anak-anak ya. Bisa tulang belakang kita menjadi bengkok ke kiri atau ke kanan. Kita hindari membawa beban berat tersebut. Ya, seperti itu ya. Baik, itu tadi cara